Pada episode sebelumnya, kita telah menyaksikan satu challenger ditarik kunci suksesnya dan harus meninggalkan diplomat base camp. Dan malam ini, siapakah yang akan ditarik kunci suksesnya dalam Diplomat Success Challenge Season 2? Selamat malam pemirsa. Penghargaan menjadi milik mereka yang benar-benar berada di arena persaingan dan mengerahkan segala kemampuannya berjuang untuk mendapatkan modal usaha setengah miliar rupiah. Langsung saja kita menuju ke ruang komisioner. Oke, Anda berlima sudah memasuki babak final di sini. Kami akan coba memaparkan apa yang Anda presentasikan tadi. Nah, kami melihat dari sisi 3P, jadi dari paham, piawai, dan persona di sini. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa paham adalah salah satu bagian yang memang penting. Sebelum Anda melakukan suatu bisnis, Anda harus paham produknya seperti apa. Ya, saya lihat Rian mungkin memahaminya tidak secara market oriented, saya melihatnya. Jadi selain pemahaman produk juga pemahaman pasarnya. Tadi saya bertanya apakah ibunya yang membeli atau anaknya yang membeli gitu. Itu akan menjadi berbeda cara strategi bisnisnya. Ya. Kemudian Kerawu Burger, Anda cukup paham, saya lihat tentu harus fokus lagi lebih dalam. Jadi yang perlu Anda pahami adalah produknya mungkin Anda sudah paham, tapi marketnya Anda harus paham. Tisas, The Hill suatu ya inovasi meskipun tidak genuine ya. Tapi itu bagus untuk Anda kembangkan. Sayangnya Anda belum masuk ke tahap produksi sebenarnya. Jadi kami juga masih ragu-ragu sebetulnya apakah bisa untuk menjadi sukses atau tidak. Gede, cukup baik ide bisnisnya, didukung dengan background Anda, kebetulan dari bidang yang sama, jadi lentera angin menjadi satu yang Anda cukup pahami. Anda memang harus membuktikan lebih lanjut. Tidak hanya cukup Anda memahami dari sisi teori. Anda belum mencoba secara penuh di sini. Anda baru mencoba sedikit dan itu masih banyak tantangan ke depan. Anda berhasil atau tidak malam ini, saya harapkan itu harus Anda lakukan. Yoga, Anda banyak yang tidak paham di situ tadi ya. Anda bilang bahannya adalah pisang dan kedelai. Waktu kami tanyakan kelebihannya apa, Anda cuma bisa menyebutkan kedelai contohnya itu ya. Pisang sendiri punya kandungan potasium, kalium dan sebagainya yang Anda tidak bisa sampaikan tadi. Dari saya, dari sisi kepahaman, itu yang sebaiknya Anda pahami lebih dalam. Oke. Bisnis itu bukan hanya didirikan untuk 1 tahun, 2 tahun, tapi untuk jangka panjang. Maka diperlukan kepiawaian, diperlukan beberapa keahlian-keahlian, kemampuan-kemampuan. Salah satunya adalah kemampuan berpikir secara analitis, kemampuan menganalisa. Anda harus menganalisa pasar, target marketnya siapa. Anda harus tahu benar, bukan hanya sekedar saya memiliki produk, saya mau jual, tapi harus berpikir siapa yang akan membutuhkan produk ini, di mana mereka, bagaimana mereka. Tapi kita harus lihat lebih dalam lagi, kebutuhan-kebutuhan itu ada di mana dan bagaimana membutuhkannya. Selain kemampuan menganalisa, tentu nanti dalam perjalanan Anda bakalan banyak sekali menemui permasalahan. Kemampuan dalam memecahkan masalah-masalah itu sangat dibutuhkan oleh seorang entrepreneur. Selalu terus-menerus itu pasti akan Anda temui. Ya.
Kemudian kemampuan lainnya adalah mengkomunikasikan ide itu menjadi menarik, bukan hanya kepada calon investor, tapi pada calon pembeli juga ya. Tapi tidak dibuatkan, digambarkan bagaimana ide brilian itu sebenarnya sangat dibutuhkan, sehingga investor tertarik. Ya. Sehingga walaupun itu bukan bidang Anda harus selalu memiliki kemampuan untuk belajar. Banyak hal lagi, cuma saya soroti 3 hal itu yang juga untuk ISAS ya. Hanya mengandalkan diri sendiri dengan beberapa orang yang Anda tanya itu tidak cukup.